Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pradi semua. Saat ini Pradi sedang menyaksikan program Inovasi Tanpa Batas yang dihadirkan khusus sebagai sumber informasi mengenai apa saja yang sedang diupayakan oleh pemerintah kita saat ini dalam upaya menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Saya Susan, inilah Respons Kaltara. Lalu live streaming kali ini juga masih dilakukan dari Studio Mini Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kaltara yang ada di kantor gubernur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna melawan penyebaran COVID-19. Dan yang belum bergabung di live streaming kita, saya mengingatkan dan mengajak bergabung. Yang punya Facebook bisa ke @pemprovkaltara. Yang punya Instagram bisa cek di @kaltaraprof atau langsung ke channel YouTube kita di @humaskaltara. Yang mau tanya bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Pradi sekalian, di tengah penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru dengan tujuan untuk memulihkan sektor perekonomian yang terpuruk akibat COVID-19, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 20 Juli 2020. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional ini, salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM. Pemerintah juga telah menggelontorkan dana triliunan untuk program pemulihan ekonomi melalui bantuan untuk UMKM ini. Kemudian bagaimana implementasinya? Inilah Respons Kaltara edisi ke-88. UMKM sehat, ekonomi kuat. Untuk membahasnya, kita telah mengundang 3 narasumber seperti yang sudah terlihat di layar Anda ya. Yang pertama, saya menyambut Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Muhtari. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Dan yang berikutnya, Pemimpin Bank Kaltimtara, Kantor Wilayah Kalimantan Utara, kita sambut Bapak Muhammad Hidayat. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pradi sekalian. Apa kabar Pradi? Itu dijawab tolong. Yang di studio bisa jawab loh, terima kasih ya. Terima kasih Pak, selamat datang dan selamat bergabung. Dan yang ketiga, tersambung melalui layanan aplikasi online, kita menyapa Bapak Dika Arya, Kepala Unit Pengembangan Ekonomi KPWBI Kalimantan Utara. Halo Pak Dika. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pradi. Selamat pagi. Bapak, narasumber, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mewakili Bapak Kepala Kantor Pak ya. Oke, kita akan kembali nanti ke Pak Dika. Selain narasumber kita, saya juga mau menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung di live streaming. Halo semua, seperti biasa, jangan lupa sampaikan pertanyaan nanti di kolom komentar ya. Dan tidak lupa juga kepada Pradi yang sudah bergabung melalui radio. Ada Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan. Selamat mendengarkan semua. Baik, kita akan masuk ke bincang-bincang kita pada siang hari ini. Kita ke Pak Muhtari nih Pak. Pak, sebenarnya sejauh mana sih peran UMKM atau UKM dalam menopang perekonomian di Kalimantan Utara sendiri? Itu dulu Pak, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Selamat pagi Pradi sekalian. Kalau kita berbicara UMKM, kita sudah sering sekali mendengar kata-kata UMKM. Nah, perannya apa? Peran UMKM sangat luar biasa, menggerakkan roda perekonomian di daerah maupun tingkat nasional.
Dan kita tahu UMKM ini jumlahnya berapa? Ada berapa di Kaltara? Besar sekali. Besar, ya? Nah, semua sektor masuk dalam UMKM, yaitu mulai dari tingkat produksi, tingkat pengolahan, pemasaran, teknologi dan sebagainya itu bisa masuk UMKM. Tergantung dari aset dan omsetnya. Nah, kalau asetnya menilai tertentu, nah itu masuk kecil atau mikro atau menengah. Jadi untuk UMKM ini perannya tidak diragukan lagi, sangat besar dalam mendorong dan menggerakkan roda perekonomian. Kita sudah berkali-kali diuji dengan berbagai krisis ya, kayak tahun 98 dan sebagainya, UMKM lah yang bisa bertahan. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang kolab, yang bangkrut, tapi UMKM masih tetap eksis. Nah, dari pengalaman itulah pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar sekali kepada UMKM, supaya UMKM ini bisa terus mengembangkan usahanya. Dan kita tahu tidak sedikit usaha besar itu yang berawal dari UMKM. UMKM yang tangguh, yang ulet, yang berinovasi akan berkembang menjadi usaha besar. Banyak sekali. Jadi peran pemerintah itu melakukan pendampingan, pembinaan dan memberikan pendidikan kepada pelaku UMKM kita sehingga mereka bisa eksis, bisa berkembang, bahkan istilah dalam kita itu naik kelas, UMKM naik kelas. Misalnya dari mikro nanti kita bina, kita didik, kita latih supaya nanti bisa naik menjadi kecil gitu, kecil. Dari kecil menjadi menengah dan harapannya bisa menjadi usaha besar. Itu peran pemerintah di situ, kita bisa memberikan pendampingan. Kemudian memang tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh UMKM. Banyak sekali masalahnya, terutama masalah SDM-nya, masalah keterampilannya, masalah akses pendanaannya dan sebagainya. Sehingga pemerintah inilah yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi kepada UMKM agar permasalahan UMKM itu bisa teratasi. Meskipun tidak 100%, artinya kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian kepada UMKM itu Mbak. Baik Pak, mungkin bisa dirincikan sebenarnya secara umum kondisi UMKM di Kaltara bagaimana? Kemudian berapa jumlahnya? Karena kita tahu kan ini sempat terhalang oleh pandemi COVID. Silakan. Oh ya, ya memang kalau kita lihat kondisi UMKM kita berdasarkan hasil laporan dari Kabupaten Kota maupun dari pengamatan kita, ada UMKM yang terdampak akibat COVID. Contohnya teman-teman peradi yang berusaha di bidang kuliner, misalnya kafe itu aja tutup kan kafenya, gara-gara COVID tutup. Tapi tidak sedikit juga UMKM yang malah eksis gitu semasa pandemi. Artinya tidak mengalami penurunan, tapi malah justru omsetnya bisa naik, bahkan sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Contohnya UMKM apa itu Pak? Ya contohnya di kuliner saja, tapi teknisnya yang harus dirubah. Dari dia menjajakan langsung di warung, di gerai, dengan memanfaatkan teknologi, misalnya media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya, mereka ordernya tetap jalan. Meskipun di rumah, artinya manusia kan tetap makan ini. Kita ini tetap makan, artinya bagaimana caranya untuk mengakses makan itu ya melalui dengan pesan online dan sebagainya. Dan saya amati sendiri banyak pelaku UMKM kita yang masih bisa bertahan bahkan meningkat di masa pandemi. Artinya ada memang yang terdampak tapi ada juga yang enggak, gitu Mbak. Kalau jumlahnya saat ini ya untuk UMKM yang terdata di Dinas Perindakop itu sekaltara totalnya kurang lebih 14.385 UMKM. Itu Sekaltara nih Sekaltara. Ya? Terbanyak di mana nih Pak? Terbanyak di Tarakan. Tarakan. Untuk pembagiannya mikro paling besar Mbak. Mikro itu 10.708 kalau nggak salah itu jumlahnya mikro. Kemudian disusul oleh kecil itu jumlahnya 2.000
56, kemudian yang kecil 1.621 usaha. Usaha, gitu, baik. ya. Ada pemetaannya nggak Pak, di bidang mana terbanyak sih di Kalimantan Utara nih? Nah, kalau saat ini, nah ini yang masih kita lakukan pembenahan, Mbak. Artinya UMKM yang terdata ini kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita itu yang sekitar 700-800 ribu, ini UMKM cuma 10.000, 14.000, artinya kecil. Sebenarnya secara real itu jauh dari sini. Cuma kadang-kadang pemahaman UMKM itu yang masih kita perlu luruskan. Karena yang terdata ini biasanya sebagian besar masih yang di perkotaan. Yang sektor-sektor jasa, misalnya pengolahan, warung, salon, bengkel dan sebagainya. Tapi di pedesaan, untuk petani-petani ini, petani, peternak, itu sebenarnya kan masuk UMKM juga. Tapi mereka belum terdata. Nah, ke depan kita akan luruskan definisi UMKM itu sendiri supaya betul-betul data itu valid sesuai dengan apa yang dimaksud dengan UMKM itu. Baik, ini sekalian sudah disinggung Pak. Berarti yang harusnya didata itu siapa sebenarnya Pak? Dari Disperindakob kah atau dari mereka yang memiliki usaha nih? Ya, artinya dua arah. Dua arah. Sama-sama. Kita melakukan sosialisasi melalui kabupaten kota. Artinya kita melakukan sosialisasi pembinaan ke kabupaten kota melakukan ke UMKM-nya. Karena kita punya kewenangan masing-masing, Mbak. Ya, artinya untuk provinsi itu ranahnya di kecil menengah gitu. Baik. Kalau mikro itu pembinaannya di kabupaten kota gitu ya. Tapi artinya kita mengimbau masyarakat yang melakukan usaha itu seharusnya mengurus izinnya. Nah, izin mikronya itu supaya mereka terdata sehingga sudah ada fasilitasi sistem yang memfasilitasi itu. Misalnya di OSS itu kan sudah ada ya, kalau usaha mikro itu kalau berusaha daftar di usaha mikro, tidak sampai 5 menit sudah punya NIB, nomor induk berusaha, artinya akan terdaftar gitu. Nah, kita mendorong masyarakat untuk melakukan itu supaya datanya betul-betul valid gitu. Baik, terima kasih Pak Muhtari. Kita akan sebelum ke Pak Hidayat, kita ke tarakan dulu nih ke Pak Dika. Halo Pak Dika. Ya, halo. Iya, Pak Dika tadi sudah kita dengar dari Pak Muhtari. Nah, kita ke Pak Dika nih. Pak, sebenarnya pengaruh UMKM terhadap perekonomian seberapa besar sih? Berapa persen kontribusi dari UMKM terhadap perekonomian, pertumbuhan ekonomian di suatu wilayah? Khususnya di Kalimantan Utara. Sejauh ini sudah berdampak seberapa banyak, Pak? Silahkan analisisnya. Ya. Ada yang mau ditampilkan ya? Baik, Pradi bisa sambil menyaksikan ya tampilan di layar kaca Anda masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Dutan. Ya. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adik sekalian dan bapak-bapak narasumber yang ada di studio di Tanjung Selor. Baik, izin saya presentasi sedikit masalah tentang kondisi UMKM di Kaltara. Jadi kalau dari Bank Indonesia, kami pendekatannya adalah melalui data kredit. Jadi kredit itu ada kredit UMKM. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, sejak tahun 2016 sampai sekarang, itu di Kaltara itu kalau porsi kredit UMKM-nya itu melebihi 20%. Jadi kalau secara aturan itu minimal 20% untuk penyaluran kredit UMKM dibandingkan dengan kredit korporasinya. Maka di Kaltara itu porsi penyaluran kredit itu sudah lebih dari 20%, sekitar 21,89%. Ini data sampai Juni 2020, jadi sampai dengan triwulan 2 2020. Kalau kita lihat memang selama pandemi ini porsinya sedikit menurun ya, porsinya dibandingkan dengan di tahun 2019 Desember. Jadi kalau kita lihat di Desember 2019 2,57%.
Tapi kemudian di Juni porsinya sedikit menurun. Puncaknya kita pernah di 2017 itu sekitar 24%. Jadi seperempat dari kredit yang disalurkan di Kaltara itu adalah kredit UMKM. Kemudian kalau kita lihat di sini, mayoritas itu digunakan sebagai modal kerja. Jadi kredit untuk usaha tapi yang jangkanya pendek. Jadi untuk pendampingan untuk cash flow saja, jadi untuk pelaksanaan usaha, dan mayoritasnya adalah di sektor perdagangan, ya, jadi mayoritasnya dari sektor perdagangan. Sementara itu, secara spasial mayoritas kredit itu disalurkan di Tarakan, jadi mengkonfirmasi tadi yang disampaikan oleh Dinas Perindak, jadi memang mayoritasnya ada di Tarakan. Tetapi sebenarnya data ini sendiri kalau kita bandingkan dengan share PDRB data dari BPS, maka ini terjadi sektor lain untuk lebih meningkat, terutama di sektor pertanian. Kenapa sektor pertanian ini? Mohon izin Pak Dika. Mohon izin Pak Dika. Memang, ya. Minta maaf. Halo. Bisa diulang sedikit Pak karena ada gangguan suara tadi. Mohon izin Pak Dika. Iya, terima kasih. Oke, saya ulang ya. Mulai dari yang di sini ya. Betul Pak. Oke, penyaluran kredit UMKM di Kaltara ini sampai kerja, jadi sekitar 73,4% itu untuk modal kerja. Jadi yang tadi porsinya sekitar 20% tadi, itu 73%-nya untuk modal kerja, dan mayoritas itu diserap oleh sektor perdagangan. Meskipun kalau kita lihat PDRB secara umumnya, itu kan kita didominasi sektor pertambangan dan pertanian. Nah, makanya itu di sini sebenarnya masih ada peluang karena teman-teman UMKM yang bergerak di sektor pertambangan maupun di sektor pertanian itu belum mengakses kredit dari perbankan. Jadi sekali lagi ini yang kami sampaikan adalah data terkait dengan UMKM yang sudah mengakses kredit di perbankan. Jadi kalau kita lihat sektor utamanya yang paling banyak mengakses kredit dari perbankan adalah perdagangan, disusul kemudian pertanian, konstruksi, akomodasi makan minum, dan jasa kemasyarakatan. Kemudian pada tahun 2020, ini datanya sampai triwulan 2 atau bulan Juni 2020. Nah, ini kita lihat dampak COVID-nya sudah terasa. Kemarin kita masih ada di kisaran sekitar 4% kalau tidak salah, 4-5%. Nah, sekarang dampak COVID-nya kita lihat jumlah kredit UMKM-nya turun dan terus turun sampai dengan 6,34%. Jadi menurun jumlahnya untuk pengajuan kredit baru. Jadi ini adalah yang kita tangkap sampai dengan triwulan 2 2020. Kemudian pertumbuhan jumlah pengaduan rekeningnya pun juga turun. Jadi baik itu jumlah kreditnya turun, kemudian pemohonnya pun turun gitu ya. Jadi pemohonnya pun turun. Ini jumlah rekening artinya nasabahnya yang untuk mengajukan kredit UMKM. Tapi penurunannya tidak setajam dengan jumlah yang rupiahnya nominalnya tadi, hanya turun sekitar 0,48%. Kemudian namun demikian performing loans itu adalah kredit yang indikasinya kemungkinan bermasalah, itu adalah batasnya 5%. Nah, kita memang walaupun jumlah kreditnya turun, tetapi rasio kredit bermasalahnya masih bagus, masih di angka 1,72%, dan ini memang harus kita jaga untuk tetap di bawah 5%. Baik, mungkin itu dulu Mbak ya yang bisa saya sampaikan dari kami. Sebenarnya UMKM ditinjau dari perbankan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dika. Ya, tadi kita sudah melihat ya bagaimana tren penurunan yang ada. Kemudian kalau dari analisa BI ini Pak, terkait peran UMKM dalam menghindari resesi ekonomi itu bagaimana Pak ya? Halo ya, Pak Dika. Ya,
Bagaimana analisa BI terkait peran UMKM dalam menghindari resesi ekonomi? Izin, izin Pak Dika, bisa? Untuk menghindari resesi ya? Iya, karena UMKM ini kan salah satu yang terdampak besar saat COVID kemarin. Lalu sudah ada masa adaptasi kebiasaan baru. Silahkan Pak. Iya, baik. Jadi memang mungkin ini yang data nasionalnya akan saya sampaikan juga. Mohon izin sebentar, saya share screen lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, baik, kalau kita lihat di sini secara nasional ini hampir sama sebenarnya sama yang disampaikan tadi. Nah, terus apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman UMKM agar tetap tetap eksis lah istilahnya, tetap eksis di masa pandemi ini untuk menghindari kondisinya kondisi resesinya. Jadi kita mau tidak mau dalam jangka pendek ini solusinya adalah digitalisasi. Ya, jadi digitalisasi itu adalah solusi yang kemudian ditawarkan, tapi dalam jangka pendek seperti tadi disampaikan bahwa UMKM dia akan merubah modenya dulu. Biasanya modenya istilahnya tuh mode survival. Jadi yang biasanya tadi menjahit baju, kemudian tiba-tiba orang sekarang pandemi di rumah saja, bajunya mau dipakai kemana? Akhirnya berubah menjadi menjahit masker, menjahit APD dan seterusnya. Itu adalah mode-mode survival. Tapi nantinya ke depan saya kira itu kemudian akan kembali baju itu tetap diperlukan gitu loh. Tetapi kemudian bagaimana caranya berusaha dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru itu kalau kita lihat di lingkungan strategisnya itu adalah terkait dengan digitalisasi dari perekonomian. Jadi nanti kita lihat bahwa sekarang itu kan kalau kita ada istilahnya adalah data is the new oil. Jadi data itu adalah minyak. Zaman dulu itu kan minyak luar biasa ya, itu adalah komoditas yang paling dicari. Nah, sekarang itu data. Data is the new oil. Jadi kalau kita lihat di sini dan itu macam-macam, bisa lewat yang conversational atau percakapan seperti jualan lewat Facebook, jualan lewat WA, jualan lewat Instagram, itu adalah yang conversational. Atau bisa yang platform based. Jadi platform based bisa lewat yang paling mudah itu lewat Gojek, kemudian lewat Tokopedia, lewat Traveloka, lewat Lazada, Blibli dan seterusnya. Dan itu yang kemudian akan terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh UMKM itu yang pertama. Tetapi ingat bahwa jualan online itu barangnya juga tetap harus standby. Jadi produksinya juga harus tetap ada dilakukan terus-menerus. Karena kan kita kalau beli online misalkan, kita lihat ini ready stock kan. Nah, itu kan juga kita kecewa ya. Kemudian orang juga akan kemudian beralih ke barang lain atau ke toko lain. Jadi tantangannya teman-teman UMKM jualan online pun adalah tetap memperbaiki, tetap harus dilakukan dengan baik. Nah, masalah di produksi kemudian adalah pembatasan-pembatasan yang kemarin dilakukan, yaitu logistik. Logistik kan kita sempat dibatasi kemarin, sehingga bahan-bahan baku yang dari luar Kaltara itu juga susah masuk untuk ke Kaltara. Tetapi alhamdulillah sekarang kan kemudian pelan-pelan jalur perdagangan ini juga sudah, logistik juga sudah dibuka dan teman-teman juga sudah mulai produksi. Saya kira itu. Jadi tetap UMKM harus tetap kreatif, harus tetap inovatif, sambil juga harus tetap produksi. Nah, produksinya ini kemudian akan disesuaikan dengan yang sekarang, sambil kemudian jualannya atau pemasarannya itu menggunakan platform online. Saya kira itu yang harus Baik Pak Dika, terima kasih. Kembali ke pesan, silakan. Ya. Nanti kita akan kembali ke Pak Dika. Kita ke Pak Hidayat nih Pak. Pak Hidayat dari Bangkal Tim Tara nih. Kan
perbankan sangat memiliki peran dalam menumbuhkan UMKM. Dan Bank Kalimantan sebagai salah satu mitra pemerintah tentunya. Apa ada program-program Pak selama ini yang dibuat untuk membantu UMKM ini? Terutama mungkin dalam permodalan, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi para peradi, Pak Dika yang di Tarakan, Pak Mohtari yang di studio. Kami dari perbankan khususnya dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara memang memberikan solusi untuk pemberian fasilitas kredit UMKM, di mana di BPD Kaltim Kaltara ini sendiri kredit khusus untuk UMKM itu memang sangat banyak kita berikan. Contoh misalnya ada kredit ternak sejahtera, ada kredit perikanan sejahtera, ada sawit sejahtera. Ya, ini salah satu program-program kredit yang ada di BPD Kaltim Kaltara. Kemudian kita juga memberikan fasilitas kredit untuk pembiayaan UMKM itu sendiri sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi memang proses pemberian fasilitas kredit khusus untuk UMKM itu memang beda persyaratannya dengan kredit modal kerja yang biasa. Jangka waktunya juga 3 tahun ya. Untuk kredit mikro itu contohnya prosesnya juga sangat cepat, persyaratannya juga ringan, suku bunganya juga sangat kompetitif, dan agunan kalau khusus untuk mikro ya itu tidak harus sertifikat. Nah, jadi namanya juga UMKM kan. Jadi mikro, kecil dan menengah. Jadi kalau untuk kredit mikro ini pelaporan kreditnya itu sampai dengan 50 juta. Jadi dari 5 juta sampai 50 juta. Kemudian kalau untuk yang kecil ini di atasnya, artinya dari 50 juta ke atas sampai dengan 500 juta. Nah, di atasnya lagi tuh sudah menengah, tapi biasanya kalau menengah kita arahkan untuk kredit modal kerja atau investasi. Jadi itu hampir semua perbankan juga dalam hal ini mensukseskan program pemerintah khusus untuk membantu fasilitas kredit UMKM. Ya, mungkin itu dulu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Kemudian kalau untuk UMKM di Kaltara sendiri seberapa banyak Pak, seberapa persen yang sudah mengadaptasi bantuan ini? Ya, jadi sebenarnya sih bukan bantuan, tapi memang fasilitas kredit. Oh, fasilitas ya. Kredit, sorry. Jadi memang fasilitas kredit yang diberikan, cuman segmennya ini khusus untuk UMKM. Ya. Nah, kalau untuk di wilayah Kaltara sendiri secara keseluruhan, capaiannya itu kalau menurut kami di sini, data kami sendiri di BPD Kaltim itu sudah ada 380 miliar yang kita salurkan, 380 miliar 379 juta nilainya. Itu kurang lebih ada 2.523 nasabah yang sudah kita cover untuk wilayah Kaltara. Rata-rata ada satu daerah kabupaten kota itu mencapai sampai 500-600 nasabah malah ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Dika tadi memang banyak bergerak di sektor perdagangan. Memang rata-rata di perdagangan. Di selebihnya baru untuk investasi dan lain ya. Jadi 70% itu hampir di sektor perdagangan, karena rata-rata yang sampaikan Pak Mohtari juga tadi, contoh kayak rumah makan segalanya itu kan perdagangan semua itu kaitannya. Jadi untuk permodalannya itu misalnya kayak jualan kue, kemudian rumah makan, pastry yang biasanya kue-kue kering gitu ya. Nah, cuman memang masyarakat kita memang harus masih banyak diedukasi, karena banyak persyaratan yang kadang-kadang mereka jualan tapi tidak bankable istilahnya. Jadi pencatatan mereka, kemudian mereka juga tidak menyimpan dananya walaupun kecil, tidak disimpan di bank. Jadi ketika kita mencari untuk
alur dananya selama ini minimal 6 bulan berjalan itu juga agak kesulitan. Nah ini yang harus kita edukasikan lagi kepada masyarakat agar bisa bankable, jadi dananya bisa disetorkan, jadi bisa kelihatan, kita bisa membaca bahwa dalam per bulan seseorang ini bisa sudah mencapai keuntungan sekian. Itu dulu. Baik. Kemudian Pak, untuk fasilitas kredit ini sendiri sebenarnya untuk Kaltara ada targetnya nggak sih Pak? Kalau bicara target, kita ada target. Ada targetnya. Jadi tiap tahun pasti meningkat. Baik. Kita biasanya meningkat untuk setiap tahun untuk khusus UMKM itu biasanya kita sampai 20% ya untuk peningkatan per tahunnya di cabang-cabang kita berikan. Jadi kalau misalnya tahun ini nilainya misalnya 100 juta, kita tambahkan lagi tahun depan harus meningkat minimal 20%. Tapi kalau bisa lebih itu. Sudah tercapai itu Pak di Bulungan sendiri? Kalau di Bulungan sendiri sudah tercapai. Kalau untuk Tanjung Selor capaiannya sampai dengan target kita di triwulan kedua ini itu sudah 109%. Jadi sudah mencapai sebenarnya. Artinya perkembangan yang di Tanjung bagus Pak ya? Iya. Baik. Untuk UMKM di Tanjung sudah ada perkembangan yang positif. Nah sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan jeda sesaat. Jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baik Pradi sekalian, terima kasih. Kita akan melanjutkan perbincangan sambil menjawab pertanyaan yang sudah kita terima ya di media sosial kita. Yang pertama kita langsung ke Pak Muhtari. Pak, ini ada yang bertanya tentang pelatihan. Apa ada pelatihan yang diberikan ke UMKM di Kaltara? Yang pertama, yang kedua, kemudian pembinaan yang dilakukan itu selama ini seperti apa sih Pak? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Susan. Ya. Saya coba untuk memberikan tanggapan. Yang pertama yaitu pelatihan apa saja sih yang dilakukan oleh Disperindakop kepada UMKM. Nah, selama ini pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kaltara itu kita inventarisir sesuai dengan kebutuhan UMKM-nya. Jadi kalau ada UMKM yang ingin dilatih meningkatkan produksi, kualitas produksi, ya boleh produksi. Artinya kalau, ini boleh mengajukan gitu. Iya, Oke. Pelatihan pemasaran secara online kita lakukan. Pemasaran bagaimana membuat merek produknya sampai mendaftarkan mereknya kita fasilitasi. Artinya jenis pelatihan itu apa yang dimaui oleh UMKM. Kita tidak kecuali artinya ada yang jenis pelatihan yang mungkin tidak teridentifikasi oleh pelaku. Nah, kita bisa juga lakukan. Tapi sebagian besar itu datang dari UMKM. Kebutuhan UMKM-nya. Okay. Nah, yang kedua tadi artinya upayanya tadi ya, iya, upaya-upaya pendampingan dulu Pak. Ya, pendampingan tadi. Ada 5 program utama yang dilakukan di Disperindakop Provinsi Kalimantan Utara. Yang pertama itu adalah fasilitasi dan kemudahan perizinan. Nah, jadi kita punya program, kita sederhanakan izin-izin untuk pengurusan UMKM itu kita sederhanakan semudah mungkin. Nah, ini kita artinya apa? Koordinasi artinya sinergi dengan PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mereka izinnya kan di sana Mbak, cuma kita di pendampingannya. Mau izin, mau membuat izin usaha mikronya, mau mendaftarkan mereknya, mau mengusulkan sertifikat halal untuk produk makanan dan sebagainya, kita dampingi. Itu program kita yang di kemudahan dan pendampingan untuk pengurusan izin. Yang kedua programnya yaitu peningkatan sarana dan prasarana UMKM.
Nah, kita melakukan pembangunan sentra-sentra UKM misalnya, pasar. Kita bangun pasar. Kita tahun ini ada 3 pasar yang kita bangun meskipun belum 100%, artinya pembangunnya bertahap. Yang sudah di Panca Agung itu ada pasar Panca Agung yang insya Allah mungkin di awal tahun 2021 itu sudah bisa dimanfaatkan itu. Kemudian pasar di Bunyu, Tanjung Palas, ada di Sebatik dan sebagainya, sampai di Kerayan itu ada, itu sarana. Demikian juga untuk promosinya kita sarananya kita fasilitasi. Kita punya gerai di Smesco di Jakarta. Jadi kalau ada UMKM yang ingin memasarkan produknya, silahkan berkomunikasi, nanti produknya ditaruh di Smesco, nanti buka rekening, nanti begitu laku langsung masuk rekeningnya. Tidak dipungut biaya. Jadi, tentunya produknya yang betul-betul punya nilai jual dan berkualitas gitu, supaya kepercayaan terhadap produk kita bertambah terus. Yang ketiga, peningkatan SDM ya tadi melalui pelatihan tadi Mbak, pelatihan, workshop, bahkan kalau perlu kita magangkan UMKM yang potensial itu. Kalau kita tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan di sini, kita magangkan di pelaku UKM di luar daerah atau di mana atau di dalam daerah antar kabupaten misalnya. Di sini ada yang bisa mengolah misalnya mengolah nanas. Nah, di kabupaten lain tidak ada. Kita bawa ke sini, belajar di sini. Nah, itu salah satu untuk peningkatan sumber daya manusia. Di samping manajemen keuangannya juga kita latih itu, keuangannya dan sebagainya itu kita latih. Yang kemudian yang keempat, kita juga program peningkatan akses permodalan. Nah, dengan Pak Hidayat kita juga lakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana untuk mengembangkan usaha perlu modal. Bisa lewat bank atau non bank. Kalau non bank itu melalui LPDB misalnya, yang dari Kementerian Koperasi. Kalau lewat bank ya itu KUR dan sebagainya itu, kredit usaha rakyat. Nah, kita arahkan ke sana, kita dampingi. Dan dulu ada programnya ya Pak Hidayat ya, ada pendamping KUR lah istilahnya kalau di desa. Untuk tahun ini kita ada pendamping, sehingga tugasnya pendamping itu mendampingi UKM yang ingin mengajukan kredit. Nah, itu artinya kan tidak semua pelaku UKM itu paham dengan administrasi untuk mengakses kredit itu. Kemudian yang terakhir yaitu program peningkatan promosi dan kerjasama, yaitu promosi tentunya kita lakukan promosi produk-produk di luar daerah, bahkan kalau bisa ke luar negeri, baik melalui pameran langsung atau maupun pameran melalui website dan sebagainya, kita fasilitasi, kita undang, kita inventarisir pelaku-pelaku UKM dengan produknya yang ada di daerahnya itu, nanti kita bawa produknya 1, 2, kita bawa orangnya juga untuk menjelaskan di sana. Nah, kemudian juga ada kerjasama, misalnya kita fasilitasi untuk kerjasama dengan e-commerce, untuk masuk e-commerce misalnya dengan Tokopedia, dengan Bukalapak, pelaku UKM yang ingin memasarkan produknya melalui toko online tadi kita fasilitasi. Berarti bisa Pak ya, minta bantuannya begitu. Tahun ini ada nih, ada pelatihan ya? Untuk bulan Agustus ini rencana mungkin di Kabupaten Bulungan ada pelatihan pemasaran secara online, ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Nah, untuk pelatihan lupa saya tadi Mbak ya. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum artinya tapi melalui dinas kabupaten kota. Oke. Ya. Itu kapan Pak? Sebenarnya kita ini terlambat sudah untuk melaksanakan artinya rencana kerja kita karena kasus COVID kemarin. Kalau di daerah lain kan bisa melakukan daring secara Zoom gitu pelatihannya Pak, tapi mengingat kondisi di Kaltara ini yang tidak semuanya bisa mengakses internet dan sebagainya, sehingga kita tidak melakukan pelatihan secara online. Nah, ini bulan Agustus kita mulai. Seluruh kabupaten kota yang ada di Kaltara mendapat jatah. Artinya minimal ada 4 pelatihan, 4 jenis pelatihan yang kita laksanakan baik di Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malino, dan KTT. Kita laksanakan. Start mulai Agustus ini. Kita sudah susun programnya, Pak. Baik. Ya. Itu yang kedua tadi saja. Kemudian Pak, kalau selama ini terkait pelatihan, antusias pesertanya bagaimana sih Pak kalau dilihat?
selama ini, karena tidak kita pungkiri bahwa ada beberapa UMKM yang hanya mengandalkan proposalnya saja, Pak, supaya dilihat serius di awal tapi kemudian berakhir tidak serius gitu. Ya, nah itu artinya itu ya tergantung dari ketelitian dan dari teman-teman di lapangan ya, di kabupaten kota. Kita punya pendamping, Mbak. Kita namanya pendamping DAK kewirausahaan. DAK kewirausahaan. Iya, kita tahun ini punya pendamping itu yang kita rekrut dari di luar PNS ya itu ya. Itu 8 orang. Nah, 8 orang, kalau tahun lalu 24 orang, kita turun berarti. Ya, tugas pendamping itu untuk melakukan identifikasi dan pendataan di lapangan. UKM ini butuh pelatihan apa dan bisa melakukan evaluasi usahanya itu. Betul-betul UKM ini memang melakukan usaha atau hanya namanya saja, mereka lah yang akan melakukan seleksi di lapangan. 8 orang itu untuk sekaltara atau di? Ya, untuk sekaltara. Untuk sekaltara. Cuma ya distribusinya yang tidak sama gitu. Baik. Artinya. Berbeda sesuai kondisi, Pak ya. Kita ke Pak Hidayat nih, pertanyaannya Pak. Ada yang bertanya, Bapak Dirut, teknis penyaluran kredit dari tahun ke tahun seperti apa sih Pak? Berapa banyak dan bagaimana kemudahannya nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Susan. Ya. Para pradi yang saya hormati dan banggakan. Sekali lagi saya luruskan, saya bukan dirut tapi saya kepala kantor wilayah. Kepala kantor wilayah ya guys. Kepala kantor wilayah yang membawai 6 kantor cabang di wilayah utara termasuk Berau. Jadi 5 kabupaten di sini termasuk Berau. Jadi kalau untuk persyaratan kredit UMKM pada prinsipnya setiap tahunnya tidak ada perubahan. Yang jelas kalau untuk yang perorangan, contoh mereka harus ada KTP, kemudian NPWP jika usahanya itu nanti dibiayai di atas 5 juta. Jadi mulai 5 juta itu sudah ada NPWP-nya. Kalau di bawah itu tidak. Kemudian ada surat keterangan usaha dari pemerintah setempat atau dinas terkait. Kayak dalam hal ini misalnya ada surat izin usaha dari Disprindakop ya. Atau kalau dia di kecamatan cukup dari camat. Nah, sekarang kan karena perizinan satu pintu itu sudah jadi satu di dinas terkait. Kemudian mempunyai rekening. Jadi rekening ini yang ada di bank yang akan diinikan. Makanya saya mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang sudah memulai usahanya, ini sudah harus membiasakan untuk membuka rekening di perbankan. Di mana saja ya. Mau di BPD Kaltim Kaltara, mau di bank lain juga dipersilakan. Tapi jika ingin kredit di BPD Kaltim Kaltara, rekeningnya harus di BPD Kaltim Kaltara. Kemudian kalau syarat lain itu minimal usaha sudah berjalan selama minimal 6 bulan, ya. Jadi berjalan. Nah kalau untuk grup usaha ya apa nama grup usahanya, kemudian KTP pengurusnya dengan akte dari perusahaan itu sendiri, termasuk ada NPWP, situs, SIUP, dan TDP. Nah itu persyaratannya, itu tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Cuman masyarakat kita ini biasanya Mbak Susan begitu sudah mau berusaha baru ngurus, kebiasaan begitu. Padahal dari awal-awal sudah bisa kita urus izin-izin gitu kan, termasuk nanti seperti yang Pak Mohtari sampaikan, dari dinas itu juga ada nanti mengajarkan mengenai packaging, jadi yang menarik, kemasan ya. Nah kalau sudah ada itu kan nanti bisa kita titipkan di dipajang misalnya kayak tadi di Smesco yang di Jakarta. Nah kemudian kalau ada rekening orang bisa bertransaksi sekarang, apalagi dengan sistem online. Banyak di Kalimantan Utara ini potensi-potensi itu. Seperti kayak kemarin saya mendampingi kunjungan kerja Pak Gubernur bersama Ibu di Desa Mangkupadi. Itu sudah ada namanya sambal bajau. Ya. Enak sambalnya itu untuk dimakan
singkong goreng, mungkin pisang goreng, karena di dalam itu selain sambal ada udang yang dihaluskan. Nah, cuman packagingnya yang belum menarik, masih hanya di plastik, tempat plastik begitu. Nah, ini yang harus dibantu juga nanti mungkin oleh kawan-kawan dinas lain. Contoh expire date-nya berlaku sampai berapa lama bisa bertahan, ada yang seminggu atau 2 minggu. Itu yang pertama. Kemudian untuk dari dinas kesehatannya ya, dari Depkes bahwa ini sehat. Mungkin kalau memang ada bisa sertifikasi halalnya lagi, nah itu lebih bagus lagi, karena pembeli ketika akan membeli satu produk, dia akan tahu, oh ini bisa disimpan 1 minggu, bisa disimpan 2 minggu. Nah ini, jadi saya menghimbau kepada masyarakat, jika ada usaha yang sudah berjalan, jangan segan-segan untuk mencari informasi apakah bisa datang ke perbankan. Jadi ke perbankan itu tidak harus kredit juga, ya, menanyakan persyaratannya, kemudian juga kita juga nanti bisa menyambungkan dengan dinas terkait. Anda sebaiknya ke dinas ini membuat izin ini, itu bisa kita berikan, karena perbankan dalam hal ini bukan hanya mencari nasabah, kita juga selaku konsultan, ya, konsultan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada beberapa persyaratan yang harus diurus atau diselesaikan dengan kita sambungkan dengan pihak dinas terkait. Jadi untuk syaratnya itu tadi, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Berarti kan selama ini dan sejauh ini yang dapat mengajukan fasilitas kredit itu hanya yang usahanya sudah berjalan ya Pak ya? Iya. Kalau yang memulai benar-benar dari nol? Nah, kalau yang memulai dari nol ini belum, karena kenapa kita tidak biaya dari nol? Karena memang untuk menghitungnya, bahwa misalnya gini, kita membiayai orang ini baru mulai usaha. Kalau baru mulai usaha, ini bisa iya bisa tidak, ya. Kadang-kadang lagi niat, kita bikin usaha ini yuk. Nah, begitu pas jalan, tuh lain lagi, karena perubahan. Kalau dia sudah berjalan, ya tadi saya bilang minimal 6 bulan, itu sudah kelihatan. Kalau 6 bulan itu sudah kelihatan hasilnya, sudah bisa, yang bersangkutan juga nasabahnya atau calon debitur itu sudah bisa kita tanya, Ibu, kalau dengan Ibu jual contoh nasi kuning setiap pagi ini berapa kilo Ibu masak? Saya cuma masak 5 kilo Pak. Nah 5 kilo itu untuk cukup berapa orang? 1 kilonya itu 8 Pak. Nah 8 berarti untuk 40 orang. Nah 40 itu dia laku berapa? Satu orangnya saya laku misalnya 2.000 atau 2.500. Nah kita sudah bisa menghitung. Itu maksudnya. Jadi nanti ketika perbankan datang, itu kita sudah bisa menghitung bahwa Ibu ini mampu sumber pengembaliannya adalah sebesar sekian. Kalau 2.500 kali 40 berapa sudah hitungannya, kan kurang lebih sehari hampir 100 ribuan gitu. Jadi kalau misalnya dalam sebulan kita sudah bisa mengidentifikasi sumber pengembaliannya sekian, kredit yang diberikan sekian. Nah itu. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Sebelum ke Pak Dika di Tarakan, kita ke Pak Muhtari lagi nih. Pak, tadi sudah dijelaskan ada tren penurunan ya Pak. Kemudian apa sih yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan kontribusi UMKM untuk perekonomian Kaltara? Oke, terima kasih Mbak Susan, Mbak Pradi sekalian. Artinya pemerintah melalui berbagai program mendorong UKM ini untuk bisa bangkit, bisa berkreasi dan sebagainya. Diharapkan dengan meningkatnya usaha daripada UMKM ini akan banyak menyerap tenaga kerja, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan efeknya ya tidak di situ saja. Banyak sekali aspek yang bisa terdampak dengan adanya usaha yang berjalan di UMKM kita. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk mendorong
pelaku-pelaku usaha, kita punya target sekitar 20% sampai 25% per tahun pertumbuhan UMKM. Nah, di Kaltara pertumbuhan UMKM kita yang tercatat ini kurang lebih 17,69% dari dibandingkan tahun 2018 ke 2019 17,69. Kalau kita lihat dengan pertumbuhan kredit dari Bank Kaltim Utara tadi kayak kurang lebih ya Pak ya, sekitar 20%. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan UMKM dengan pertumbuhan kredit, penyaluran kredit itu kayaknya selaras ini. Artinya bahwa UMKM tumbuh, mungkin pembiayaan juga tumbuh. Gitu Pak ya. Mungkin itu Mbak, atau yang bisa dijelaskan lagi. Gitu. Itu dulu Pak, terima kasih Pak Mutari. Kita ke Pak Dika. Izin Pak Dika. Siap. Ya, ini pertanyaan yang masuk ya Pak. Adaptasi kebiasaan baru di lingkup UKM adalah digitalisasi. Kemudian bagaimana potensinya di Kaltara? Karena seperti yang kita tahu tidak semua daerah di Kalimantan Utara dapat mengakses internet, begitu Pak. Kira-kira. Silakan. Ya, oke. Baik, saya izin lagi share screen ya Mbak ya. Ya. Jadi kalau dari kita lihat di sini, kenapa sih digitalisasi itu penting? Kenapa digitalisasi itu penting? Karena digitalisasi itu nantinya akan menjembatani. Kalau kita lihat di UMKM, kalau kita lihat di layar ini, sektor ekonomi itu di sebelah kiri, itu kan terkait dengan UMKM-nya ada kapasitas yang tadi disampaikan oleh Pak dari dinas, kemudian ada kapasitas pembiayaan, kemudian ada edukasi dan perlindungan konsumen, serta yang terbaru ini dari kementerian adalah tentang korporatisasi UMKM. Digital itu ada di tengah-tengahnya, ekosistem digital yang menghubungkan antara perbankan dengan UMKM. Jadi di sektor keuangan itu ada pembayaran, kemudian saving, kredit, insurance, investment. Nah di tengah-tengahnya ada ekosistem digital yang memang harus kita ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah yang belum ada jaringan internetnya. Nah, ini bisa lewat agregator, Mbak. Jadi agregator itu adalah orang atau lembaga yang mengumpulkan produk-produknya dan dia punya akses untuk ke internet atau ke digital. Dan kemudian produk-produknya itu dikumpulkan. Halo Pak Dika. Mohon izin Pak Dika, jaringan terganggu. Oh iya, halo. Ya. Sekarang dari agregator tadi Pak, mohon izin diulang. Halo. Ya. Halo, sekarang. Ya. Oh iya. Contohnya agregator itu seperti di Bali, Mbak. Di Bali itu kan kalau kita sering ke Bali dulu zaman sebelum pandemi kan kita ke Arjuna ya. Nah, Arjuna itu juga adalah agregator. Jadi kalau kita beli Arjuna itu agregator. Nah, kita butuh teman-teman atau lembaga di Kaltara ini yang berfungsi sebagai agregator. Karena mau tidak mau digital ini sudah merupakan keniscayaan dan kita tidak bisa tolak lagi gitu loh. Nah, peran dari agregator inilah nanti yang harus melek teknologi, melek digital, sambil kemudian mengumpulkan barang-barang dari UMKM yang di daerah-daerah yang memang tidak terakses oleh akses internet atau digital. Jadi peluangnya tetap ada dan kemarin mohon izin Pak, saya menyampaikan info, kami menyelenggarakan pelatihan UMKM digital itu di bulan Mei dan Juni. Mei Juni itu nah, kita itu sudah Pak Mutari lakukan, informasinya. Ada sekitar 114 UMKM yang kita latih secara digital dan itu memang berproses terus. Kita hubungkan dengan platform-platform seperti Blibli, seperti Tokopedia, Bukalapak, sama Pak. Jadi memang proses UMKM digital di Kaltara ini memang terus kita lakukan. Jadi itu Mbak Susan.
Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Semoga ini Pradi yang bertanya boleh mengerti ya. Sudah dijawab pertanyaannya. Kita kembali ke, mohon izin Pak Hidayat. Belum lama ini BPD Kaltim Tara disorot Gubernur Kaltara karena tingginya penyaluran kredit konsumtif dibanding kredit investasi katanya. Pak Gubernur bilang semestinya Bank Kaltim Tara mengejar kredit investasi untuk menggerakkan ekonomi daerah. Dan saat ini 56% lebih kredit yang disalurkan untuk kredit konsumtif. Bagaimana tanggapannya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Susan. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dalam hal ini memang benar adanya. Karena memang leading sektor kita di BPD Kaltim Kaltara itu adalah kebanyakan kredit konsumtif. Karena ini kaitannya dengan ASN. Karena ASN itu gajinya lewat Bank Kaltim Tara, kemudian mereka juga mengajukan fasilitas kreditnya kembali ke BPD Kaltim Kaltara, sehingga terjadilah pembentukan kredit konsumtif yang cukup tinggi. Ya. Nah, dalam hal ini memang syarat yang paling mudah adalah syarat kredit konsumtif. Tapi pada dasarnya ASN itu sendiri ada yang memang melakukan usaha di balik itu. Nah, kalau mereka mengajukan persyaratan usaha dirasa mereka cukup susah syaratnya, saya ngajukan pakai kredit konsumtif, tapi sebenarnya itu nanti dikasihkan ke istrinya untuk usaha apa. Bahkan mereka ada yang dagang sembako, tapi fasilitas kreditnya tercatat sebagai kredit konsumtif. Nah, ini yang belum bisa kita bedakan, karena memang dia mengajukan kredit konsumtif, tapi sebenarnya setelah kita teliti, kita dalami, ini untuk usaha, ya ada usaha, ya ada usaha untuk anaknya, ya perdagangan, ada usaha salon, tapi karena syarat untuk menjadi kredit ASN atau pegawai itu lebih mudah, jadi mereka mengajukan itu. Nah, ini juga jadi bias sebenarnya di lapangan. Karena apa? Karena usahanya tidak dibiayai, sebenarnya mestinya dibiayai dengan modal usaha, tetapi karena kita ini lebih mudah mencari menggunakan fasilitas kredit ASN, ya mereka menggunakan itu. Jadi sehingga kreditnya tercatat kredit konsumtif padahal sebenarnya untuk usaha, ya. Nah, karena ASN tidak bisa ngurus izin usaha. Oh ya, ini catatan untuk para ASN yang ada di luar sana. Tolong lebih mudah karena ya. hanya menggunakan SK saja, ya SK, KTP, kartu keluarga itu udah besar. Ya, ASN yang di dalam ruangan ini kayaknya sudah senyum-senyum nih. Iya. Misalnya contoh, ini seorang ASN, dia kerja di Humas kan? Iya, aduh Pak. Kemudian dia hobi fotografi, ya. Untuk beli tustel, untuk beli kamera, tapi kemudian dia usaha mingguannya apa? Dia usahanya foto wedding, ya, wedding. Kemudian atau usaha kopi Pak? Atau usaha kopi? Ada juga. Bisa, ya. Nah, karena apa? Karena kalau mengurus usaha kopinya kan lama susah ini. Terus kalau dapat kredit usaha, dia pikir maksimal tadi 50 juta kan untuk mikro. Kalau ASN, kalau gajinya saja misalnya 3 juta, nah dia kan misalnya dapat 30 kali gaji. Nah, 90 juta sudah dapatnya, bukan 50 lagi. Dan cepat cair. Prosesnya paling sepertinya akan menginspirasi beberapa ASN setelah ini. Nah, tapi tercatat di fasilitas kredit itu kredit konsumtif. Kemudian bagaimana tuh Pak? Kemudian bagaimana jadinya? Iya, memang catatnya kredit konsumtif. Gitu, ya. Tapi digunakan untuk usaha, tapi kita tidak melihat itu kan kreditnya untuk itu. Nah, itu yang jadi kendala kita. Tapi memang sorotan Pak Gubernur kemarin memang sudah kita terima, ya. Kemudian kita juga lagi pembenahan, tapi sektornya ini yang kita agak susah, ya. Kayak Pak Mohtari misalnya ngajukan fasilitas kredit, ternyata Pak Mohtari ini investasi bikin rumah kos, ya kan. Nah kalau kita bikinkan kan itu modal usaha sebenarnya untuk kos-kosan, tapi Pak Mohtari bikin saya bikin kredit PNS tapi bikin rumah kos. Nah itu jadi 2 contoh itu sudah. Baik. Ya,
Mungkin itu, Mbak. Dan itu tidak salah, Pak ya? Nggak salah, Iya. nggak salah. Ya. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan, Pak. Dari Abang Din. Yang pertama, langkah-langkah apa yang dilakukan perbankan di saat COVID mengantisipasi adanya potensi kredit macet nih, Pak Hidayat? Apakah melakukan restrukturisasi pinjaman ataukah memperketat pemberian kredit kepada calon debitur? Mungkin yang pertama dulu dijawab, Pak, silakan. Jadi kalau untuk 2 pertanyaan tadi, kita tidak mungkin melakukan pengetatan terhadap pemberian fasilitas kredit. Karena sebagaimana diketahui di semua perbankan itu ada target-target capaian yang harus dicapai. Ya, saya selaku Kakanwil di sini tetap mengawasi cabang-cabang bahwa fasilitas kredit mana yang belum tercapai capaiannya sesuai dengan triwulanan ya atau semester. Itu saya mengamati ini yang kurang, ini Anda harus ambil langkah begini-begini. Jadi tidak mungkin kita melakukan pengetatan terhadap pemberian fasilitas kredit. Langkah yang sudah kita ambil untuk kredit yang mulai bermasalah maupun bermasalah dalam masa COVID ini sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden juga, kita melakukan restrukturisasi kredit. Ya, kita berikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari perbankan itu sendiri. Ya, jadi dalam hal ini kita juga merelaksasi kredit-kredit bermasalah itu memberikan keringanan. Ya, jadi kalau untuk menyetop pemberian kredit itu tidak mungkin karena tetap harus kita kejar target. Ntar nanti pimpinan cabangnya nggak capai target. Ya, jadi harus tetap diberikan kondisi apapun. Tetapi yang sudah bermasalah ini kita berikan keringanan, kita relaksasi yaitu tadi dengan restrukturisasi kredit sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Baik. Ya. Ini pertanyaan lanjutannya, kemudian skema restrukturisasinya bagaimana, Pak? Bagaimana skema restrukturisasi pinjaman dan pengetatan permintaan kredit yang dilakukan? Kalau pengetatan tadi tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Kalau pengetatan kredit itu tidak ada. Skema restrukturisasi. Nah, skema restrukturisasi ini debitur tetap mengajukan permohonan kepada bank. Jadi debitur kan saking banyaknya debitur tidak semuanya bisa kita termonitor. Ya, ada beberapa yang kita monitor tapi posisinya sangat jauh dan apa. Tapi memang nanti mereka lah yang harus mengajukan permohonan paling tidak by phone dulu. Syaratnya apa, Pak? Nah, mengajukan permohonan untuk meminta dilakukan restrukturisasi kredit. Sebagaimana yang ada kan untuk kredit bermasalah ini jangka waktunya sampai dengan Desember 2020. Diperhatikan itu. Jadi kalau misalnya mulai Agustus, jadi mohonnya Agustus, paling di Agustus, September, Oktober, November, Desember 4 bulan aja lagi. Ya, karena memang diperkirakan pandemi ini sampai dengan asumsinya sampai dengan Desember 2020. Selanjutnya kita belum tahu lagi, ya. Itu. Baik. Ini berikutnya, Pak, pertanyaan yang ketiga. Ya. Kredit dari sektor apa saja sih, Pak, yang rentan mengalami kredit macet? Apakah sektor UMKM atau perdagangan atau ada sektor lain seperti pertanian, KPR dan kredit konsumtif lainnya katanya? Semua sektor sektor yang kita berikan itu sebenarnya ada indikasi untuk bermasalah, ya. Tetapi kita lihat permasalahan yang paling banyak di mana. Konstruksi saja sekarang, kalau dulu konstruksi itu tidak bermasalah, sekarang konstruksi bisa jadi bermasalah. Kenapa? Karena ada kayak contoh di tahun ini tiba-tiba ada fasilitas kredit atau anggaran yang terrasionalisasi ya anggarannya. Nah, sehingga pembayarannya mestinya tahun ini harus sudah selesai, hanya dibayar 50%. Nah, sehingga debitur juga cukup kesulitan. Saya ini, Pak, mestinya lunas tapi nggak bisa. Kenapa? Karena pembayarannya hanya digunakan 50%. Kita konfirmasi kepada bohir, ya, dalam hal ini pemberi pekerjaan, apakah ini memang ada rasionalisasi anggaran? Iya, betul. Nanti kan kita bayarkan di tahun anggaran selanjutnya. Nah, ini risikonya nasabah
harus membayar bunga yang berjalan. Nah itu, jadi keuntungannya yang berkurang. Itu contoh yang ditanyakan tadi. Baik, itu ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Nah, sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya mau menyampaikan dulu nih informasi bagus untuk Pradi sekalian ya. Hari ini kita disupport. Ada susu kurma dari Arabian Bulungan Shop ini untuk mendukung UMKM yang ada di Kaltara. Kita boleh kasih applause dong untuk susu kurma Arabian Bulungan Shop. Dan ada kopi jahe Tanjung Selor Kampung Arab ya. Ini yang penasaran boleh langsung dicek UMKM kita yang ada di Kaltara. Instagramnya ada juga, boleh silahkan nanti langsung dicek ke Instagram. Ini minumannya dua-duanya menyehatkan nih Mbak Susan. Iya betul Pak, sehat dan apa Pak? Sehat. Murah Pak. Kalau murah itu tergantung relatif. Tergantung, oh iya, ya, baik. Ya, silahkan diminum. Yang mau memesan silahkan langsung hubungi nomor yang tertera ya, untuk mendukung UMKM kita yang ada di Bulungan. Terima kasih. Pertanyaan, oh ya Pak, ke Pak Mutari. Pak itu katanya ada wirausaha pemula yang tahun 2019 sudah, yang 2020 udah ada informasi kah? Apa itu wirausaha pemula Pak? Jadi wirausaha pemula itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk menggairahkan atau mendorong wirausaha yang baru berjalan. Oke. Ya. Itu ada program itu Pak ya? Ya, ada program. Kita tahun 2018, 19 sudah berjalan. Tapi untuk tahun 2020 ini sebenarnya ada. Cuma karena adanya Mbak Covid tadi, jadi dana untuk wirausaha pemula ini dialihkan Mbak untuk penanganan Covid. Okay. Nah itu kita mendapatkan pemberitahuan ya di bulan-bulan Maret itu ya Pak Sepul ya. Itu bulan Maret itu kita mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa untuk tahun ini dana alokasi untuk bantuan kepada wirausaha pemula ini dialihkan, artinya di stop gitu. Tapi untuk kedepannya insya Allah mungkin setelah COVID-nya lewat mungkin bisa berjalan lagi. Artinya teman-teman ini, pradi-pradi sekalian yang punya usaha masih baru merintis usaha, tapi sudah jalan Pak ya, sudah jalan minimal 6 bulan, dilengkapi administrasinya, dilengkapi IUMK-nya, izin usaha mikro kecil itu daftarnya enggak sampai 5 menit di OSS itu Pak, enggak sampai 5 menit punya. Kemudian NPWP-nya harus punya daftar, punya NPWP. Kemudian ikut pelatihan-pelatihan yang mendukung usahanya, misalnya pelatihan kewirausahaan lah dan apa itu bisa dilampirkan. Kemudian produknya nanti difoto, dokumentasikan. Nah itu menjadi lampiran untuk mengajukan bantuan wirausaha pemula. Plafonnya itu per wirausaha pemula itu sampai 13 juta Mbak Susan. Jadi 13 juta diberikan maksimal. Artinya dilihat kemampuan usahanya itu. Dan itu tidak dikembalikan. Gratis. Nah, artinya bantuan ini, murni bantuan. Berarti caranya tinggal mengajukan proposalnya nanti ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kota di tempat tinggalnya, nanti dari kabupaten akan diteruskan ke provinsi dan kita akan berikan rekomendasi. Kita cek juga itu kebenaran di lapangan untuk diberikan rekomendasi dan dilanjutkan ke pemerintah pusat. Baik, Pak, mungkin ada call center atau ada nomor yang bisa dihubungi atau harus kemana nih Pradi jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal ini ke Disiplin Dakop? Saya pikir ada juga websitenya Disiplin Dakop ya Pak Coba ya. Ke website ada websitenya di website Dakop ada. Disiplin Dakop. Oke. Alamatnya www.disiplindakop. Oke, nanti kita sampaikan ya di media sosial kita untuk alamat website yang bisa diakses oleh Pradi semua tentang informasi sekitar bantuan UMKM ini. Pak, ini
satu pertanyaan lagi, masih ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional nih Pak ya. Presiden meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN melalui relaksasi pinjaman atau pembiayaan dan penguatan permodalan usaha dari dana bergulir LPDB KUMKM Kemenkop UKM, betul Pak? Nah, untuk di Kaltara sendiri, apakah ada yang mendapatkan program itu? Mekanismenya bagaimana untuk bisa mendapatkan bantuan melalui program ini? Silahkan. Oh iya, terkait dengan pemulihan ekonomi nasional itu, seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden beberapa hari yang lalu, bahwa penyaluran bantuan melalui LPDB itu dilakukan melalui mekanisme lewat koperasi, Mbak. Tahun-tahun sebelumnya itu pelaku UKM, pelaku usaha itu bisa mengajukan bantuan LPDB. Tapi untuk khusus tahun 2020 100% disalurkan melalui koperasi. Nah, nanti diharapkan UKM-UKM yang ada ini mengakses modalnya itu melalui koperasi. Jadi karena UKM ini kan dari sisi legalitas, mungkin administrasinya dan sebagainya kan mikro ini kan banyak yang harus dipastikan juga legalitasnya Pak ya. Nah, itu sehingga koperasi lah yang bertanggung jawab. Koperasi yang menyalurkan ke pelaku UKM. Cuma dan satu ada, catatannya, iya. Cuma satu syarat yang mungkin harus dipenuhi. Koperasi hanya bisa menyalurkan pinjaman itu hanya kepada anggota koperasi. Oke. Artinya apa? Bahwa UKM yang ada itu ya harus menjadi anggota koperasi dulu, kan gitu. Nah, sehingga akan bisa mengakses permodalan melalui koperasi. Nah, koperasi diberikan pinjaman oleh LPDB. Ini sangat kecil sebenarnya. Mungkin kalau dibandingkan dengan perbankan ya agak lumayan jauh ya Pak ya besarnya. Cuma ya itu persyaratannya mungkin agak relatif agak ketat gitu. Tapi untuk di Kaltara sudah ada Pak ya? Untuk di Kaltara untuk tahun ini masih belum ada. Sekitar tahun 2016 sama itu ada 2 koperasi yang sudah mendapatkan fasilitas itu. Satu di Bulungan, satu di Tarakan. Yang jadi masalah ini dua-duanya ini macet ngangsurnya itu tidak terkendala. Lancar, ya, Pak? Nah, itu sebenarnya yang sangat disayangkan sekali menjadi menurunkan kepercayaan lah dari lembaga penyalur ini. Wah, jangan-jangan nanti kalau kita salurkan lagi ke Kaltara nanti macet lagi. 2 dikasih macet semua Pak, gitu Pak. Dan itu nilainya tidak sedikit loh Pak. Yang satu itu 8M, yang satu 10M kalau tidak salah Pak. Itu dana semua, uang semua. Iya, itu 2 koperasi. Koperasi. Besar kan? Iya. Nah, tetapi Disperindakob tidak putus asa menjalin komunikasi dengan pihak LPDB. Kita berkomunikasi terus dan awal tahun kemarin sebenarnya melalui Pak Kadis itu mendapatkan sinyal Pak, artinya dari direkturnya LPDB menyampaikan silakan Kaltara Pak diajukan koperasi-koperasi yang potensial untuk mengakses dana. Kami sediakan 100 miliar untuk Kaltara. Tapi kita bersurat ke Kabupaten Kota untuk melanjutkan informasi itu sampai sekarang masih belum ada yang mengusulkan gitu. Nah, jadi saya himbau melalui media ini silakan kalau ada koperasi yang ingin mengakses permodalan lewat LPDB silahkan dapat berkomunikasi dengan Dinas Perindakob Kabupaten Kota atau ke provinsi bisa. Nanti bagaimana syarat-syaratnya akan kita beri penjelasan. Bunganya kalau tidak salah 3% loh Mbak setahun, sangat kecil sekali. Tapi ya itu mungkin ya harus persyaratannya agak rumit dikit lah. Ada 13 item kalau tidak salah Pak. Kalau ada 13 persyaratan yang harus dipenuhi ya. Iya, oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Mutari. Sebelum kita break, kita ke Pak Dika sebentar. Pak Dika, satu pertanyaan terakhir Pak Dika. Yap. Pak, ini pemerintah telah mengeluarkan PMK nomor 70 tahun 2020 Pak ya, untuk mendukung usaha UMKM. Di mana ada penempatan dana pemerintah sebesar 30 triliun yang dititipkan pada 4 bank himpunan bank negara atau Himbara.
Ya, bagaimana dengan tindak lanjut dari bank-bank tersebut? Ada informasi, Pak? Ya, baik. Terkait dengan sekitar 30 triliun ya yang diberikan kepada Himbara ya, merupakan dana untuk istilahnya pemulihan ekonomi nasional. Nah, bank-bank ini kalau dari berita yang saya ini sebenarnya bank-bank sudah menyiapkan, tapi kan ini memang harus ada channelingnya ya. Jadi Himbara ini dianggap sebagai bank, istilahnya itu bank koordinator lah, untuk kemudian nanti bisa disalurkan ke bank-bank lainnya. Nah, PMK ini kemudian nanti akan disusun juklaknya oleh teman-teman dari Himbara, baru kemudian bisa disalurkan. Dan untuk penyalurannya sendiri, teman-teman ini dari bank-bank Himbara ini sebenarnya masih menunggu sektor-sektor mana yang sebenarnya sudah siap untuk disalurkan. Ibaratnya ini ada dikasih air 1 tandon, kemudian ingin disalurkan. Tetapi untuk penyalurannya ini kanal-kanalnya ini belum siap. Teman-teman UMKM juga kan justru memohon restrukturisasi, sehingga semuanya pada menunggu semua, kondisinya sama-sama menunggu apakah PSBB ini, kalau di kota-kota besar yang ada PSBB itu menunggu PSBB-nya selesai, baru kemudian sektor-sektor mana yang kemudian nanti akan disalurkan. Dan sambil bank-bank itu juga menyusun juklak untuk penyaluran dana khusus itu. Karena ini juga dana ini juga nanti akan diaudit juga oleh BPK, makanya kemudian penyalurannya menjadi agak terhambat di Himbara. Tapi saya dengar Himbara sudah siap sih untuk menyalurkan ini. Tinggal nunggu permintaan dari teman-teman UMKM saja untuk mengajukan itu ke bank-bank pemerintah tersebut. Baik, terima kasih Pak Dika. Lalu saran Pak untuk UMKM yang di Kaltara terkait hal itu Pak? Gimana Mbak? Ulangi Mbak. Saran untuk UMKM yang ada di Kaltara terkait dana ini Pak. Tadi kan semua saling menunggu ya, mungkin boleh sarannya. Jadi gini, ya. Pertama kan memang UMKM-nya bangkit dulu. Jadi sekarang itu kan kondisi permasalahannya kenapa UMKM kena pada saat krisis sekarang, karena permintaannya pun turun. Permintaan dari masyarakatnya turun, kemudian UMKM juga kesulitan untuk mengakses yang tadi faktor-faktor, dan produksinya juga harus dikurangi karena tenaga kerjanya nggak boleh masuk semua ke pabrik misalkan, karena harus ada penjarakan jarak sosial dan lain-lain. Nah, itu dulu kita bereskan, baru kemudian UMKM nanti tetap harus berbenah bagaimana hitung-hitungan secara akuntansinya, apakah dana tersebut diperlukan. Dana tersebut juga harus sebagaimana pinjaman pada umumnya juga harus diperlakukan dengan bijak menurut saya. Jadi memang harus UMKM juga harus siap kalau untuk mengakses dana tersebut. Nah, seperti tadi katanya Pak, sebenarnya 30 triliun yang sama juga disalurkan melalui kementerian. Sama sebenarnya, jadi 30 triliun itu ada yang dilakukan melalui perbankan, dan 30 triliun itu juga disalurkan melalui kementerian yang tadi seperti Pak Muhtari bilang tadi lewat koperasi ya Pak ya. Nah, koperasi itu kan juga teman-teman di UMKM kadang-kadang lupa masuk koperasi simpan pinjam, tetapi minjam saja tidak pernah nyimpan. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah kan. Sama kayak di perbankan, kenapa di perbankan itu jangan hanya pas mau minjam, tetapi juga pas nyimpan. Karena kalau dengan nyimpan di perbankan, itu sebenarnya mungkin nggak perlu syarat macam-macam ya Pak Hidayat ya. Karena kita ketahuan cash flow-nya, ketahuan alur kasnya, arus kasnya, ya pasti dia akan dipinjamkan oleh perbankan. Bahkan perbankan nyari tuh UMKM yang seperti itu. Makanya BI kita pengen supaya UMKM itu punya akses dulu ke perbankan. Jangan cuma ketika mau minjam, tapi justru ketika menyimpan uang, jadi arus kasnya itu kelihatan. Nah, kalau sudah seperti itu nggak repot, Bang. Mungkin nggak perlu jaminan macam-macam, tetapi tetap akan ditawarkan pinjaman. Jadi itu, UMKM kalau menurut saya harus siap itu dulu, Mbak. Jadi kalau sudah siap, itu nggak usah repot-repot perbankan yang nyari. Saya kira itu. Baik, Pak Dika. Terima kasih untuk pencerahannya ya. Semoga Pradi di rumah bisa memperhatikan hal tersebut. Sebelum kita ke closing statement, kita akan jeda sesaat. Jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara.
Kembali lagi di Respons Kaltara. Terima kasih Pradi, kita sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup kebersamaan kita dengar dulu closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya ke Pak Mutari, silakan. Oke, terima kasih untuk menutup closing statement di acara ini dari Dinas Pendidikan mengimbau kepada pradi-pradi sekalian yang sudah eksis maupun yang belum eksis, yang masih berangan-angan, berencana, tidak usah ragu-ragu untuk memulai. Ya, sesuatu itu kalau tidak mulai tidak tahu apa tantangannya. Jadi saya berharap seluruh warga Kalimantan Utara, kami dari Dinas Pendidikan berpihak pada Anda, pada pradi semua. Silakan kalau ada permasalahan ingin berkonsultasi terkait dengan kewirausahaan, silakan untuk berkomunikasi baik melalui website, datang langsung silahkan. Kami terbuka tangannya. Jadi kami siap untuk melakukan pendampingan untuk memajukan UMKM yang ada di Kaltara ini. Baik. Itu Mbak masih. Terima kasih, kita beri plus untuk Pak Mutari, Kabid Koperasi dan UKM. Berikutnya ke Pak Muhammad Hidayat, silakan. Baik. Baik, terima kasih pradi sekalian yang saya hormati. Untuk closing statement saya menghimbau kepada pelaku usaha UMKM khususnya jangan segan-segan untuk datang berkonsultasi baik itu kepada perbankan maupun kepada dinas terkait, karena perbankan juga bukan hanya pada saat kita akan meminta kredit. Jadi sebelum meminta kredit pun itu bisa datang ke perbankan untuk melakukan konsultasi ya, untuk menambah wawasan kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Dika tadi, jika cash flow-nya sudah tercatat, sudah ada, perbankan pasti akan tidak segan-segan untuk memberi ya permodalan. Kemudian yang terakhir saya mengutip dari satu statement dari Jason Furman, Profesor Harvard Kennedy School yang dulu sekaligus mantan penasihat ekonomi Presiden Obama. Untuk situasi COVID ini, banyak bertindak lebih baik daripada terlalu sedikit, karena sedikit tindakan tak hanya merugikan kesehatan masyarakat, melainkan juga berpotensi memperpanjang krisis ekonomi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Hidayat, kita kasih aplaus. Terima kasih untuk pemimpin Bangkal Tim Tara Kantor Wilayah Kalimantan Utara. Kemudian berikutnya silakan Pak Dika Arya untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Susan dan pradi sekalian. Jadi kita tahu situasi krisis ini memukul tidak hanya UMKM tapi perusahaan-perusahaan besar seperti bahkan brand-brand mewah juga semuanya terkena krisis ini. Jadi maksud saya UMKM harus tangguh. Jadi bukan cuma UMKM yang kena, tapi perusahaan-perusahaan besar pun kena. Tetapi UMKM punya kemampuan untuk izin Pak Dika. Izin Pak Dika, jaringan terputus. Kita sambung kembali. Halo. Halo. Maaf Pak Dika, tadi terputus di UMKM. Oke. Punya kemampuan lebih ya. Teman-teman, UMKM punya kemampuan untuk bangkit lebih dulu karena memang ukurannya kecil. Seperti ibarat mobil, kalau yang kecil itu gampang nyalip-nyalip dibandingkan dengan bus atau tronton yang lebih besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu kemungkinan tidak akan setangguh UMKM. Jadi mari kita berbenah, teman-teman UMKM, mari berbenah, karena digitalisasi itu ke depan adalah keniscayaan. Akan ada peradaban baru yang terkait dengan digital itu ke depan. Jadi teman-teman UMKM, mumpung
permintaannya lagi sepi, yuk kita berbenah, sama-sama duduk, sama-sama kita lihat lagi laporan keuangannya, bagaimana apakah selama ini sistem produksi dan lain-lainnya itu benar atau tidak. Nah, kami siap mendampingi tadi, tentu saja bekerja sama dengan teman-teman dari dinas, karena kami memang untuk pendampingan juga selalu berkonsultasi dengan dinas Perindakop. Silahkan bisa mengakses ke Instagram kami untuk dapat pencerahan dari kami. Kami kira itu Mbak, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus pada Bapak Dika Arya, Kepala Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Kaltara. Terima kasih Pak Dika. Dengan demikian berakhirlah respons Kaltara kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber, bapak-bapak yang sudah hadir di studio, juga kepada seluruh pradi yang telah berpartisipasi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih juga kepada Sobat Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan. Nantikan terus respons Kaltara edisi berikutnya, dan jangan lupa ada program-program menarik lainnya di media sosial Humas Kaltara. Ada Reka Suara, Irianto Menjawab, Harian Giga, Cerita Darah, Humas Goes to School, dan Kaltara Sepekan. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi pradi. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dika.